warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal saya. Pada yang terhormat penguji yang pertama Bapak Ahmad Faiz Hamka SHI MPD, yang kedua Bapak Muhammad Majidi MPD selaku penguji kedua. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai presentasi hasil penelitian saya yang berjudul Fungsi Layanan Konseling dalam Menyelesaikan Masalah Pribadi Siswi di MTS di Madrasah Sanawiyah Putri 3 Buntut Pesantren Cirebon. Dari latar belakang masalah di sini, kenyataan menunjukkan bahwa manusia di dalam kehidupannya menghadapi persoalan-persoalan atau masalah yang datang silih berganti. Manusia tidak sama dengan manusia yang lainnya, baik dalam sifat maupun kemampuannya. Ada manusia yang sanggup mengatasi persoalan tanpa bantuan pihak lain, tetapi juga tidak sedikit manusia yang tidak mampu mengatasi persoalan bila tidak dibantu orang lain. Setiap siswa pasti mempunyai karakteristik pribadi yang unik. Dalam artian terdapat perbedaan dalam individu di antara mereka, seperti menyangkut aspek kecerdasan, emosi, sosiabilitas, sikap, kebiasaan, dan kemampuan penyesuaian diri. Dalam dunia pendidikan di sini, siswa pun tidak jarang mengalami masalah-masalah, sehingga tidak jarang dari siswa yang menunjukkan berbagai gejala penyimpangan perilaku yang menentang dan kategori ringan sampai dengan kategori berat. Karenanya banyak sekali siswa yang tidak mau membicarakan masalah pribadi mereka, ya mungkin karena malu atau alasan yang lainnya gitu, terutama dalam diskusi dengan di kelas atau terhadap gurunya. Nah, dari situlah muncul asumsi bahwa siswa membutuhkan pertemuan pribadi dengan seorang konselor atau yang ahli. Ya kalau di sekolah biasanya kan ada guru BK gitu. Nah, untuk mengungkapkan pikiran mereka dan untuk meyakinkan bahwa pengungkapan mereka akan dilindungi. Nah, oleh karena itu, pelayanan konseling individu dalam sekolah-sekolah adalah sebuah keniscayaan atau sebuah keharusan gitu. Dari latar belakang di sini muncul rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana sih fungsi layanan konseling individu dalam menyelesaikan masalah pribadi siswa di Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Ulama Putri 3 Buntut Pesantren Cirebon. Dan yang kedua, apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi guru bimbingan dan konseling dalam menyelesaikan masalah pribadi siswa di MTS NU Putri 3. Kemudian yang ketiga, apa solusi yang dilakukan guru bimbingan dan konseling dalam menyelesaikan masalah pribadi siswa di MTS NU Putri 3. Nah, dari rumusan masalah, tujuan penelitiannya itu berarti mengetahui fungsi layanan konseling dalam menyelesaikan masalah pribadi siswa. Kemudian mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi guru bimbingan dan konseling dalam menyelesaikan masalah pribadi. Dan ketiga, mengetahui solusi yang dilakukan guru bimbingan dan konseling dalam menyelesaikan masalah pribadi siswa di MTS NU Putri 3 Buntut Pesantren Cirebon. Manfaat penelitiannya ini, lanjut aja.
Langsung ke landasan teori. Landasan teori. Bimbingan dan konseling dalam bahasa Inggris berasal dari kata guidance dan konseling. Bimbingan sendiri berarti seorang yang mengarahkan serta memandu bagi siswanya. Sedangkan konseling sendiri yaitu bersama merangkai dengan menerima atau memahami masalah siswa. Nah, di sini saya mengambil teori menurut Muhammad Surya bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis dari bimbingan kepada yang dibimbing, atau yang ahlinya itu yang disebut konselor dan bersama terhadap klien. Kemudian tujuan bimbingan dan konseling. Yang pertama itu memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya, maksudnya terhadap klien. Kemudian yang kedua, mampu memecahkan sendiri masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, mempunyai wawasan yang lebih realistis, lebih nyata, serta penerimaan yang objektif tentang dirinya. Yang keempat, dapat menyesuaikan diri secara lebih objektif, baik terhadap dirinya sendiri maupun lingkungannya. Kemudian dari fungsi bimbingan dan konseling sendiri sini ada fungsi pemahaman. Maksudnya fungsi pemahaman di sini tentang pemahaman terhadap diri sendiri peserta didik, kemudian ada terhadap lingkungan, keluarga, atau sekolah, kemudian pemahaman terhadap lingkungan yang lebih luas. Kemudian ada fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan di sini maksudnya akan menghasilkan tercegahnya dan terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan mengganggu dan menghambat dalam proses pengembangannya. Kemudian fungsi penuntasan yang akan menghasilkan teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh klien atau peserta didiknya. Ini ada fungsi pemeliharaan yang akan menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik. Dan ini ada fungsi bimbingan dan konseling menurut Syamsu Yusuf. Ada 7 ya. Yang pertama itu pemahaman. Maksud pemahaman di sini pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya terhadap kepada klien. Kemudian preventif. Konselor mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya. Ini ada pengembangan. Pengembangan di sini maksudnya konselor itu menciptakan lingkungan yang konduktif yang memfasilitasi perkembangan siswa. Kemudian ada fungsi perbaikan, yaitu pemberian bantuan kepada siswa yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadinya, sosialnya, atau belajar maupun karirnya. Kemudian ada yang penyaluran, membantu individu memilih kegiatan ekstrakurikuler atau kayak jurusannya di program studinya apa gitu, bakat dan minatnya apa gitu. Kemudian ada adaptasi, membantu mengadaptasikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan. Kemudian yang terakhir penyesuaian, agar dapat menyesuaikan diri secara dinamis terhadap program pendidikan, peraturan sekolah atau norma agama. Di sini ada teknik konseling individu. Biasanya konselor itu menggunakan teknik kontak mata antara tentunya kepada kliennya. Terus mengajakkan untuk berbicara atau mengajak untuk konseling. Lalu ada pertanyaan terbuka. Kemudian suasana diam. Artinya konselor itu memberikan kepada klien untuk untuk berpikir terlebih dahulu gitu. Apa ya permasalahan dia yang hadapi gitu. Terus ada kesentuhan jasmania.
Misalnya di sini dengan cara memegang tangannya atau dengan apa? Intinya gitu, sentuhan jasmania. Kemudian saya di sini menggunakan metode penelitian, yaitu jenis penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Laksi J. Mulung, penelitian kualitatif adalah muleng. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang diarahkan untuk memahami fenomena apa yang diamati oleh peneliti di tempat penelitian. Kemudian saya sumber data penelitian di sini menggunakan observasi, dokumentasi, dan pastinya wawancara. Lokasinya itu di MTS NU Putri 3 Bukit Pesantren Cirebon. Lalu ada hasil dari penelitian di sini. Proses penerapan layanan konseling di MTS itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Terus pelaksanaan layanan konseling individu di MTS Putri 3 Cirebon dilakukan dengan cara mendekati siswa yang mengalami masalah, melakukan pendekatan persuasif atau persuasif itu mengajak berupa ajakan. Lalu dengan cara memotivasi siswa di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian mengetahui lebih mendalam fungsi konseling dalam menyelesaikan masalah pribadi siswa di MTS NU Putri 3 Bukit Pesantren Cirebon bisa dikategorikan sangat dibutuhkan. Dalam hal ini dikarenakan layanan konseling individu merupakan proses pendekatan terhadap siswa yang sangat ampuh dan bisa menyelesaikan berbagai masalah kepada klien atau peserta didik. Kemudian penerapan program layanan konseling individu tidak selalu berjalan mulus. Artinya di situ ada kalanya sesuatu yang telah dirancang sedemikian rupa, tetapi saat dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Artinya banyak terjadi hambatan-hambatan. Di kesimpulan yang saya tadi presentasikan itu, fungsi layanan konseling individu dalam menyelesaikan masalah pribadi siswa di MTS NU Putri 3 Bukit Pesantren Cirebon, yaitu untuk mengatasi masalah yang dihadapi siswanya, mengembangkan potensi siswa secara face to face atau secara tatap muka, kemudian mendekati siswa dan melakukan pendekatan persuasif. Lalu ada hambatan-hambatan layanan konseling, yaitu hambatannya itu karena tidak adanya pelatihan khusus guru bimbingan dan konseling, sehingga dalam penerapan konseling tersebut tidak berjalan maksimal dikarenakan keterampilan dan pengetahuannya yang terbatas. Kemudian dalam mengatasi hambatan tersebut, pihak sekolah berinisiatif untuk mempelajari lebih mendalam atau guru BK mempelajari dengan sendirinya melalui berbagai macam metode. Terima kasih. Yang pertama saya mau tanyakan adalah kepada Mbak Nunung. Apakah di MTS Putri itu ada guru BK murni? Sebenarnya saya pas diteliti di situ Pak. Jawab aja. Apakah ada di MTS Putri itu guru BK murni? Ada. Bukan lulusan PAI kemudian di BK-kan? Ada Pak. Ada. Hanya satu Pak. Sebabnya di datanya nggak ada. Coba Mbak lihat di data guru, saya kemarin baca dari kemarin sebabnya data guru MTS Putri, ada nggak guru BK-nya? Sebenarnya di sini ada karena apa? Nggak ada, di situ nggak ada. Tapi pas saya ini tanyakan ada Pak. Baru Kapan? Baru tahun-tahun ini Mas. Datanya belum masuk. Tahun ini atau tahun kemarin? Tahun ini. Tahun pelajaran masuk tahun pelajaran berapa? Kemarin. Ya, tahun kemarin. Oh, penelitiannya tahun kapan? Penelitiannya kapan kamu? Tahun kemarin Pak.
Pendeta tahun kemarin. Ada guru BK murninya di tahun kemarin. ya berarti nggak ada dong. Tapi ada Pak, nah, di sini. Apa? Cuman karena ibunya salah ini aja. Apa? Ngambil datanya. Ya iya. Data kemarin. Nah pertama, kemudian di data itu saya nyerang data nih. Kak Mbak Nunung itu di guru BK-nya itu guru BK yang PAI, ya nggak? Guru PAI tapi di BK kan? Itu di wawancara tuh saya ngeliat Iya, itu. iya. Nah kemudian di statusnya tidak ada guru BK, mau BK murni ataupun BK karbitan itu nggak ada. Nah kemudian anggap tidak ada, ya Pak Adi ya. Anggap guru BK-nya tidak ada, berarti memakai guru BK karbitan, ya guru BK dari jurusan lain. Kalau misalnya nggak ada, yang saya tanyakan lagi apa guru BK itu memahami fungsi dan tugasnya, tugas dan fungsinya, memahami atau enggak? Karena saya punya nih, Bandungnya, saya punya sekolah, saya punya guru BK murni dan berkas guru BK itu banyak, berkas guru BK itu. Makanya apakah memahami atau enggak guru BK? Oh yang pertama, yang kedua dia di rumusan masalah. Yang pertama, sebenarnya rumusan masalah untuk S1 itu jangan banyak-banyak, tidak dua aja. Kamu kebanyakan. Itu kalau saya mengganti kata bagaimana dengan apa. Jadi bukan bagaimana fungsi layanan konsul, tapi apa fungsi layanan konsul. Apa semua gitu. Katanya apa semua. Yang kedua, apa saja, jangan pakai saja, ganti, dihilangin saja. Apa hambatan yang dihadapi guru bimbingan dan konseling dalam menyelesaikan, apa hambatannya? Kalau apa saja itu kan daripada hambatan-hambatan tuh. Kalau maksudnya kalau saja itu menunjukkan dia jamak atau menunjukkan banyak, hambatan-hambatannya udah banyak nih. Hambatan-hambatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa solusi? Yang dilakukan nggak usah pakai yang dilakukan. Apa solusi guru bimbingan konseling dalam menyelesaikan masalah pribadi siswa? Jadi nggak usah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan. Kalau solusi itu sudah jalan keluar, jadi jangan banyak kata-kata boros. Terus coba yang di kerangka pemikiran di lingkungan itu Mbak itu tulisnya disambung. Kalau disambung itu menunjukkan pekerjaan, dimakan, diminum. Kalau di tempat, di lingkungan pasti. Ya, jadi ingat ya. Jadi ingat nih ilmu nih. Kalau mengatakan kalau di terus saja kata kerja, maka disambung. Dimakan, diminum, dikerjai, ditempeli, itu namanya kata kerja. Tapi kalau tempat di spasi lingkungan itu bisa. Kemudian catatan selanjutnya adalah Mbak Nunung ini tidak menggaris miringkan bahasa asing. Nervous, nggak ada. Problem behavior itu harusnya garis miring, bukan garis miring, dimiringkan. Berarti yang semua bahasa asing harus dimiringkan. Ya, kami ya. Ini banyak sekali. Nanti catatan dari saya ini banyak. Nanti yang ke sini ini paragraf ini terlalu panjang segini. Nah itu. Dah, silakan besok mau ditanggepin. Yang perihal siswa guru BK.
anggapin aja. Guru BK-nya bagaimana? Guru BK-nya siapa sih? Ibu Istiana. Sebenarnya udah ada yang baru lagi Pak. Iya, yang kamu wawancarain sih Istiana. Tapi di sini ngajari PS ya? Ini Parbitan. Apa? Parbitan. Bukan guru BK Murim. BK Parbitan. Apa sarjananya PAI? Iya, beliau Ngajar PS sama BK. Kamu tulis di sini IPS plus BK. Enggak ada BK-nya sama sekali. Saya baca berulang-ulang. Nah, Ibu Istiana ini paham tidak dengan layanan konseling ini? Menurut kamu? waktu itu saya wawancarai sih beliau lumayan paham katanya. Karena beliau pernah sering sekali di MTS sebelumnya. Memang saya pernah mengamati di sekolah di situ. Udah sering gitu Pak. Apalagi pas waktu saya PPL di situ. Kebetulan saya PPL di MTS Putri juga. Nah, saya juga suka ikutan ini katanya sok mangga dari Mbak yang dari pihak kampus SIT ikutan mengonselingi anak-anak siswa. Memberikan konseling. Iya, konseling. Ya beliau agak pahamnya masih belajar juga masih kayak mengikuti metode-metode nyari di internet di Google. Iya, makanya yang saya bilang ini adalah menjadi satu kerepotan kita. Ketika yang diwawancarai adalah bukan guru BK asli. Sekarang kalau bukan guru BK asli, maka yang akan jadi hambatan adalah datanya valid atau enggak. Jadi datanya itu nanti sampah semua. Gitu. Saya bisa tuh yang ini siapa Zidane itu tadinya di Manu Putra nggak salah di Manu Putra. Zidane. Manu Putra saya bilang Manu Putra di guru BK-nya nggak ada ganti saya bilang karena repot nantinya dianya. Gitu. Silakan Pak. Terima kasih Pak Faiz. Dan terima kasih kepada Saudari Nunung atas pemaparannya. Mudah-mudahan penelitiannya bermanfaat. Pertanyaannya satu pertanyaan saja, nanti sisanya revisi. Bagaimana proses layanan konseling individu di MTS Putri ya? Tadi nyambung dengan pertanyaan Pak Sangka bahwa ada enggak guru BK-nya dan linear tidak dengan jurusannya. Terus apakah dapat menyelesaikan masalah pribadi tersebut? Tentunya kan di sekolah yang notabene santrinya siswanya sama semua, contoh putri-putri semua, putra-putra semua, itu kan rawan sekali bulian ya, artinya bercandaan kemudian mengarah ke fisik, itu menyebabkan siswa itu minder. Nah, bagaimana proses layanan konseling individu di MTS Putri tersebut dan apakah berjalan dan apakah bisa menyelesaikan masalah pribadi tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Pak Andu. Menurut yang saya cermati, saya pahami itu bahwa di sana layanan konseling individu alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya. Dengan lumayan secara optimal gitu. Tapi masih banyak hambatan-hambatan ya Pak di sana. Masih kayak ya itu terutama hambatannya karena di sana karena bukan guru BK asli yang pertama notabene. Terus karena siswinya sangat banyak ya. Mungkin karena tidak
jadi kurang apa ya namanya, efektif. ya kurang efektifnya di situ ya, mungkin sampai sini. Tapi maksudnya masalah yang dihadapi itu apakah selesai? Apakah begitu saja? Apa cukup laporan saja? Kan Anda sendiri langsung terjun kan, Iya. menangani siswa tersebut. Apakah wis lah Anda baik? Apakah diserahkan ke pengasuh karena santri semua? Nggak, jadi pas saya wawancara itu katanya dari pihak yang katanya ini apa, notabene bukan emang guru BK gitu, beliau menjawab dengan apa, menyelesaikan dari apa namanya hambatan-hambatan dari layanan konseling itu, Ibu Istianah ya. Ibu Istianah itu dengan membantu, bukan membantu, memberi apa ya, memberi pertolongan kepada guru-guru lain, ke wali kelas atau ke Meminta pertolongan. ya minta pertolongan Wali kelas ya. ya, ke wali kelas, ke guru mata pelajaran tersebut seperti itu. Dan juga Ibu Istiana juga belajar dari metode-metode cara yang lain dari apa, beliau dengan menanyakan ke guru-guru BK asli pada guru-guru yang lain. Tadi saya sepakat dengan Pak Faisamka ya. Kalau misalkan bahasanya apa ya apa semua, bagaimana semua. Tapi ya dilihat dari apa konteks penulisannya, maksudnya konten isinya ya, maksudnya itu menjelaskan tentang apa. Nah, kamu ngambilnya yang pas itu apa kata tanyanya tuh. Dan tadi saya sepakat dengan Pak Faisamka tentang pergantian tadi yang sudah disampaikan itu. Artinya pertanyaan masalah itu jangan terlalu berbelit-belit ya, jangan terlalu panjang. Apa solusi guru bimbingan konseling gitu. Maksudnya apa solusi yang dilakukan, itu juga udah paham maksudnya tuh, apa solusi guru bimbingan konseling itu otomatis melakukan sesuatu guru itu ya, nggak mungkin diem aja. Kemudian untuk kalimat pertama itu jangan didahului dengan kata penghubung, kayak misalkan dari, kemudian apa, atau di ya. Saya melihat beberapa paragraf itu ada kata penghubung yang diletakkan di paragraf pertama ya, dihilangkan saja. Kemudian dari kalimat-kalimatnya masih ada yang kata pertama, paragraf pertama itu hurufnya huruf kecil ya. Nanti sebelum di print dicek lagi ya, mana yang kecil. Jangan sampai paragraf pertama itu kalimat hurufnya huruf kecil ya, harus huruf kapital. Ya nanti dibaca sendiri aja, dilihat sendiri mana sih yang nggak tahu, cari sendiri aja. Kemudian di bab 4 ya, halaman 39, hasil penelitian dan pembahasan. Itu nanti dibikin 2 judul. A. Hasil penelitian. B. Pembahasan. Nah, hasil penelitian itu yaitu tadi gambaran umum lokasi penelitian, data guru, data sekolah lah, profil sekolah. Nah, pembahasan ini merupakan gabungan antara dasar teori dengan hasil penelitian. Artinya hasil penelitian dikuatkan dengan dasar teori. Jadi kamu menemukan apa di sekolah itu berdasarkan wawancara, baik kepala sekolah maupun guru maupun siswa. Itu dikuatkan dengan dasar teori yang ada di dasar teori. Itu jadilah pembahasan. Jadi kayak disambungin gitu Pak. Iya, digabungin. Iya, digabungin.
hasil penelitiannya dikuatkan dengan dasar teori ya. Jadi saya lihat itu di pembahasannya itu masih hasil penelitian semua. Ini hasil wawancara ya. Nggak ada dasar teori yang menguatkan yang kamu tulis di bab 2 itu landasan teoritis. Itu kan banyak sekali tuh, dari buku ini menurut teori ini. Nah, ditambahin, dikuatkan di pembahasan bab 4. Bab 4 kan sama sekali ini nggak ada teori bukunya. Adanya malah latar belakang. Mau Nggak tanya, ada. contohnya kayak gimana sih? Contohnya kayak gini. Ya contohnya ya. Ini sih. Ini nih salah satu judul ya, halaman 52. Fungsi layanan konseling individu dalam menyelesaikan masalah. Mana ya yang hasil penelitiannya? Guru BK menuturkan bahwa latar belakang pendidikan saya adalah berasal dari strata 1. Hasil wawancara dengan guru bimbingan konseling dan kepala sekolah MTs Putri 3 diketahui bahwa guru bimbingan konseling MTs Putri 3 adalah seorang tenaga ahli yang memiliki dasar pendidikan psikologi. Ini isinya PAI, di sini psikologi, gimana sih? Halaman 52 itu. Guru BK menuturkan bahwa latar belakang pendidikan saya adalah berasal dari strata 1 PAI. Hasil wawancara dengan guru bimbingan konseling dan kepala sekolah di MTs Putri 3 diketahui bahwa guru bimbingan konseling dan yang ada di MTs Putri 3 adalah seorang tenaga ahli yang memiliki dasar pendidikan psikologi. Harusnya yang tidak memiliki ya itu dibuktikan dengan hasil wawancara, yaitu beliau mengaku lulusan PAI. Nah, dikuatkan dengan teori yang kamu buat. Misal seorang guru BK itu harus memenuhi kriteria seperti apa supaya bisa dikatakan guru BK seperti itu. Mana ya dasar teorinya tuh ya? Masih bikin pekerjaan aja. Nggak ada malah dasar teorinya ya. Karena tidak sesuai dengan jenjang pendidikannya waktu S1-nya, itu nanti berdampak dengan proses bimbingan konseling yang berlangsung gitu. Karena menurut teori bimbingan yang efektif ya meliputi bla 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 gitu.
Iya. Ada gambaran nggak sih? Kamu baca-baca dulu, baca-baca lagi. Ini masih wawancara semua. Coba. Sebentar. Masih wawancara semua. Bab 4-nya tuh. Masih hasil wawancara semua, belum ada pembahasannya. Langsung kesimpulan. Iya, belum harusnya nggak usah ada langsung. Iya, berarti kan ada 2 judul besar itu pembahasan. Ini kamu analisa tuh. Analisis. Hasil wawancara itu kamu analisa. Dia analisis. Nah itu analisisnya ini analisis. Jadi pembahasan seperti itu. Mana tadi metodenya? Nggak mentah, namanya kalau bunyi masih mentah namanya. Masih mentah. Matang belum analisa. Ada gambaran nggak? Nung. Nah ini ada analisis data nih. Ada pengolahan dan analisis, ada triangulasi. Ada reduksi. Nah setelah direduksi kemudian disaji datanya. Nah itu maksudnya dibahas. Nah pembahasan itu harus dikuatkan dengan teori yang kamu tulis. Misal tentang judul solusi yang dilakukan guru bimbingan dan konseling untuk mengatasi hambatan dalam menyelesaikan masalah pribadi siswa. Nah, menurut teori bimbingan konseling yang baik itu seperti apa? Itu. Ini misalkan tujuan bimbingan dan konseling di bab 2 ya halaman 16. Tujuan bimbingan konseling yang terkait dengan aspek karir adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pengembangan diri, memiliki sikap positif, memiliki kemampuan untuk membentuk identitas, memiliki kemampuan. Nah, sedangkan di MTS Putri 3 itu tidak dilakukan layanan bimbingan konseling untuk itu semua, sehingga itu menjadi sebuah hambatan. Itu. Ada kan halaman 16 kan? Menurut Samsu Yusuf kan dan Juntika Nur Ihsan, ya kan? Landasan bimbingan jangan titik-titik ya, semuanya tulis. Iya, layanan iya, nanti jangan sampai titik-titik ya. Emang orang yang lihat skripsi kamu pengen nyari-nyari apa? Langsung aja ke judulnya. Terus tadi kan kamu menjawab bahwa cukup kesulitan karena siswanya sangat banyak. Proses bimbingan yang dilaksanakan itu cukup sulit di MTS Putri 3. Nah, teorinya ada enggak? Teorinya ada enggak? Berarti salah satu penyebab kurang efektifnya proses bimbingan konseling itu karena siswanya terlalu banyak. Seperti itu. Maksudnya yang digabungin antara hasil penelitian dengan teori itu begitu. Ya kamu nulis dasar teori itu kan untuk pembahasan. Sedangkan di pembahasannya nggak ada teori yang kamu tulis. Ya buang saja. Buat apa? Ya. Iya ya. Itu saja. Mungkin ini sudah ada lagi Mas mengenai presentasi dari mahasiswa ujian monokosa. Mungkin ada revisi nanti bisa ditambahkan ya atau bisa diperbaiki. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahaya itu kalau nggak ada guru BK-nya. Kayak calon sekolah nggak ada guru BK-nya. Saya
takutnya datanya itu data sampah jadinya. Tidak valid. Iya. Percuma. Ya kamu neliti apa? Bukan guru BK-nya. Guru BK. Sedangkan judulnya udah bagus kan lah ini Mas. Jadi sampahnya itu gara-gara guru BK-nya bukan guru BK mu. Jadi nggak valid. Wawancara pasti banyak nggak tahunya. Kerja juga pasti program kerja juga pasti nggak dilaksanakan, mungkin nggak ada programnya juga. Jadi makin capek aja. Ya. Makasih Pak, apa ya? Tapi pas sekarang udah ada Pak, udah baru mulai ada. Apa? Iya, ada aslinya. Oh iya. Udah apa ini? Lagi ditulis revisi-revisinya. Umi, Bu Rodia ada nggak? Kalau dia Iya. Bu Rodia, Pak Wisnu Mustafa? ada Pak. Iya.